kasih atas selama ini ya, Pak. Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Ningsih dan keluarga sedang berada di tempat pemakaman, karena bayi yang baru saja dilahirkannya meninggal dunia. Sontak saja ibu-ibu sekitar itu pun bergosip, mereka merasa kasihan kepada Ningsih, karena setelah capek-capek melahirkan, bayinya harus dijadikan tumbal. Ningsih yang mendengar gosip itu hanya bisa menangis, sementara suaminya terlihat sangat tidak nyaman. 7 bulan kemudian, Ningsih pun kembali hamil, terlihat dia sedang memeriksa kandungannya di sebuah rumah sakit besar. Dokter menyarankan agar Ningsih menjaga kehamilan dan makan makanan sesuai anjuran dokter. Ningsih pun terlihat bahagia dengan kehamilannya. Sementara Ridwan yang sedang di rumah sendirian, tiba-tiba saja mendengar suara orang tertawa. Ridwan pun langsung ketakutan, dia pun memohon agar siluman itu tidak lagi meminta tumbal anaknya, karena sudah 2 kali istrinya melahirkan, semuanya telah diserahkan kepada siluman itu, sekarang dia sudah tidak mau memberikan bayinya lagi, namun siluman itu tetap meminta sesuai dengan perjanjiannya dulu. Mendengar itu Ridwan langsung mendatangi rumah seorang ibu tua, dia meminta perlindungan, agar bayinya yang akan lahir sekarang, jangan sampai menjadi tumbal siluman itu lagi. Si ibu itu pun marah, karena tidak bisa berbuat seenaknya, semuanya harus sesuai perjanjian. Dulu Ridwan sudah menyanggupinya, tapi setelah semua kekayaan dia miliki dia berniat untuk mengingkarinya, itu tidak mungkin bisa. Ibu tua itu pun menyarankan, agar nanti ketika istrinya mau melahirkan bawa saja dia ke rumah ini, biar nanti aku yang mengatur. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, dari dalam kamar. Ningsih terlihat berteriak-teriak kesakitan, ibunya pun segera datang, dia terlihat panik, dan dia pun langsung memanggil Ridwan. Ibunya mengajak Ridwan untuk membawa Ningsih segera ke rumah sakit, karena Ningsih mau melahirkan. Mendengar itu Ridwan malah bengong, dia bingung antara keinginan istrinya yang mau melahirkan di rumah sakit, atau perintah dari ibu kuncen tempat pesugihannya. Melihat Ridwan yang bengong, ibunya pun mengingatkan Ridwan lagi. Mereka pun memapah Ningsih ke dalam mobil. Setelah di perjalanan tiba-tiba di tengah jalan terlihat ada sebatang bambu yang menghalanginya jalan mereka. Ridwan pun turun, dan memaksa menurunkan Ningsih agar turun di tempat itu. Ibunya yang melihat itu keheranan dan marah, karena rencana semula mereka mau pergi ke rumah sakit bersalin karena istrinya mau melahirkan. Tapi di tengah jalan kenapa berhenti di tempat itu, Ridwan pun terus memaksa Ningsih berjalan mengikutinya. Sambil berjalan ibu terus bertanya, mereka mau dibawa kemana? Ridwan pun mengatakan kalau dia mau membawa Ningsih ke rumah dukun beranak. Mereka pun sampai di rumah dukun beranak itu. Tanpa babi bu dulu, dukun beranak itu langsung membawa masuk Ningsih ke dalam rumahnya. Ibunya yang mau ikut langsung dihadang Ridwan, dengan alasan nanti bisa mengganggu proses persalinan Ningsih. Sementara di dalam Ningsih langsung ditangani dukun beranak itu, Ningsih berulang kali mengejan dan dibimbing terus oleh dukun beranak itu. Ibunya yang ada di luar terus mondar-mandir karena merasa khawatir. Dukun beranak itu terus membimbing Ningsih, dan akhirnya suara tangisan bayi pun terdengar. Ibunya yang di luar begitu mendengar suara tangisan bayi dia pun terlihat tersenyum bahagia, dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Sementara Ningsih yang kecapean, terlihat tidak sadarkan diri, dukun beranak itu pun langsung membawa bayi ke ruang yang lain. Ridwan dan ibunya yang sudah masuk ke kamar terkejut karena melihat Ningsih tidak sadar diri, dia pun menepuk-nepuk pipi Ningsih dan Ningsih pun terbangun, dia pun menanyakan keberadaan anak mereka di mana. Begitu juga dengan ibunya, dia sudah tidak sabar ingin menggendong cucunya. Ridwan yang kesal karena ibu dan istrinya yang tidak sabaran menjadi lega, ketika dia melihat dukun beranak itu menggendong bayinya. Bayi itu pun diberikan kepada Ridwan, ibu dan juga Ningsih terlihat bahagia, apalagi Ningsih dia sangat bersyukur karena bayinya masih ada, karena 2 kali melahirkan dulu bayinya selalu meninggoy. Beberapa saat kemudian, ketika ibunya pergi ke belakang rumah, dia melihat Ridwan dan dukun beranak itu sedang menggali tanah dan akan menguburkan sesuatu. Tanpa sengaja dia pun mendengar percakapan antara dukun beranak itu dengan Ridwan, yang mengatakan kalau Ridwan berterima kasih kepada dukun beranak itu, karena sudah menolongnya menggantikan bayinya yang meninggal dengan bayi orang lain yang masih sehat. Mendengar itu ibunya pun sangat terkejut, dia pun perlahan mau meninggalkan tempat itu, namun karena gelap kakinya pun terpeleset.
Mendengar ada seseorang di tempat itu, Ridwan pun langsung mengejarnya, karena dia takut pesugihannya selama ini akan terbongkar.